seakan-akan perempuan tidak berhijab adalah kaum yang lemah, harus diluruskan gitu, padahal konsepnya nggak gitu. Tidak semua yang berhijab itu baik dan tidak yang tidak berhijab itu tidak baik gitu kan, tidak bisa dikotomi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Salingers, kita ketemu lagi di bincang atau di ngobrol santai bareng para kontributor Mubadalah ID. Nah, kebetulan karena kemarin juga sempat ramai ya di media sosial ngobrolin soal sosial eksperimennya yang dilakukan oleh Zafil dan Vivi. Nah, dari Mubadalah udah ngajak collab salah satu kontributor Mubadalah yaitu Mbak Nuril. Beliau juga nulis kemarin soal merespon soal isu Zafil dan TV ini. Halo Kak Nuril. Halo Mbak Fitri. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku bingung ini manggil Mbak atau Kakak ya? Manggil apa aja boleh. Oke. Teman-teman, sebelum kita ngobrolin soal gimana sih isu Zafilda TV ini, apa yang salah gitu dari konten Zafilda ini, mungkin Kak Nuril bisa memperkenalkan diri sedikit ke teman-teman Salingers. Inilah wajah kontributor Mubadalah ID yang tulisannya sering banget viral dan juga rajin nulis gitu ya. Silahkan Kak Nuril. Halo, selamat malam. Ini malam ya, kita lagi podcastnya malam. Lagi malam mingguan. Kita lagi malam mingguan, jadi saya ditemani. Yang lain pada nongkrong di kafe, sekarang kita nongkrong di Zoom ya Mbak? Iya, jadi malam ini kita mau menyapa para Salingers. Saya Nuril, kebetulan jadi kontributor Mubadalah sejak tahun 2019 akhir ya Mbak. Waktu itu karena udah beberapa tahun, 2 tahun lah ya, karena ikut Women's Writer Conference yang di Cirebon, dan dari sejak itu saya aktif nulis di Mubadalah, dan alhamdulillah di tahun ini berkesempatan menjadi bagian dari kontributor tema khusus di Mubadalah. Makasih banyak nih buat tim Mubadalah, khususnya Mbak Pimret, Mbak Zahra yang terus nyemangatin gitu Mbak, meskipun di tahun 2021 kemarin saya sempat hampir setahun itu vakum nulis gara-gara skripsi. Ada fokus lain ya? Ada fokus lain. Dan saat ini kesibukannya, kalau 2 tahun terakhir kemarin saya sibuk aktif di pegiat komunitas di Malang. Sejak tahun 2022 ini saya alhamdulillah aktif juga di kegiatan perempuan, tapi di kabupaten. Jadi saya sudah pulang kampung ke Bondowoso, tepatnya di Bandung, Jawa Timur. Jadi buat teman-teman Salingers bisa mampir nanti misal berkunjung ke Bondowoso. Saat ini saya berada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang ada di kabupaten. Mungkin itu saja singkat dari saya. Oke, terima kasih Kak Nuril yang sudah memperkenalkan dirinya, dan juga memang Kak Nuril ini salah satu kontributor Mubadalah ID yang sekarang jadi kontributor tetap ya teman-teman. Oke, Kak Nuril, gimana nih kemarin lihat isu Zafilda TV? Mungkin teman-teman nggak semua ngikutin ya isu itu, tapi kalau menurut Kak Nuril gitu, mungkin bisa bercerita sebenarnya konten-konten di Zafilda TV itu gimana sih, kenapa harus kita respon dan juga kenapa harus kita diskusikan gitu isu itu. Silahkan Kak. Ya benar kata Mbak Fitri tadi ya, mungkin banyak dari teman-teman yang nggak ngikutin apa sih isu Zafilda ini. Awalnya saya juga nggak terlalu ngikutin gitu Mbak. Terus pertama kali itu lihat postingan di Instagramnya Mbak Kalis waktu itu yang dia ngulas tentang ada akun YouTube. Waktu itu saya belum paham juga nama akun YouTube-nya, cuman katanya ramai dia menyuruh-nyuruh orang buat hijab gitu di area Malioboro gitu. Apa ini? Terus lama-kelamaan 1-2 hari setelah postingan itu
akun Perempuan Berkisah juga, saya kan juga ngikutin Perempuan Berkisah, itu di Instagram story-nya juga ramai gitu Mbak, mengulas tentang konten-konten di Zafilda TV. Nah, akhirnya saya kepo, lihat YouTube-nya. Waktu itu masih belum tahu konten-konten di Zafilda TV. Terus ketika melihat membuka akun YouTube si Zafilda ini, tagline di YouTube-nya itu kan langsung sosial eksperimen gitu ya Mbak ya. Dari situ saya itu muncul pikiran kenapa dia mengistilahkan kegiatan yang dia lakukan itu sebagai sosial eksperimen gitu. Padahal konten-kontennya itu menurut pandangan saya pribadi itu tidak menampilkan apa yang kemudian disebut gerakan-gerakan sosial. Justru konten-konten dari Zafilda ini menunjukkan bahwa dia itu cenderung memaksa gitu Mbak, memaksa kepada perempuan-perempuan yang menjadi subjek dari konten yang dia buat gitu. Jadi kayak sosial eksperimen kok kayak gini, padahal kan seperti dia menggunakan istilah tersebut itu kan seakan-akan ini loh kegiatan gerakan-gerakan sosial yang saya lakukan gitu. Padahal dalam konteks si Zafilda ini, jika dilihat dari sosial eksperimen yang dia bawa, itu justru membuat gerakan-gerakan sosial, khususnya gerakan perempuan, itu terlihat wajah buruk gitu Mbak. Seperti kemarin itu kan sempat ya ada forum yang ada Mbak Kalis, Mbak Ainun dari Cadar Garis sama Buya Husain. Nah, waktu di forum itu saya melihat menyaksikan Mbak Ainun itu dari Cadar Garis Lucu itu bercerita bahwasanya keberadaan konten-konten si Zafilda TV ini justru tambah mempressure teman-teman yang bercadar gitu. Nah, kan dari sini itu kan malah justru buat sosial eksperimen yang dia lakukan itu benar-benar salah sudah gitu, karena stigma buruk bagi teman-teman bercadar itu semakin kuat ketika si Zafilda ini membuat konten-konten seperti itu. Iya betul. Setuju banget sih. Sebenarnya aku juga kemarin sempat lihat ya, sebenarnya apa sih konten-konten mereka gitu sampai sampai direspon oleh Mbak Kalis misalkan, lalu direspon oleh teman-teman Perempuan Berkisah dan cadar garis lucu gitu. Jadi memang sekilas juga memang mereka ini ya kayak menempatkan perempuan itu di posisi yang lemah gitu, di posisi yang kecil, lalu direndahkan gitu, dan diobjektifikasi secara seksual gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Nuril sendiri gitu ya, respon-respon yang sekarang ada ya, karena aku lihat juga ada yang merespon nggak apa-apa, Zafilda TV itu kan yang dilakukan oleh mereka itu kan sebenarnya berdakwah gitu. Lalu ada juga yang merespon ya tapi yang dilakukan oleh Zafilda TV ini tuh merendahkan talent-talentnya gitu. Walaupun itu ada sebagian ya, ada yang mengaku bahwa memang itu settingan gitu. Nah, kalau Kak Nuril sendiri melihat respon-respon yang beredar ini ya, itu gimana sih gitu perasaan Kak Nuril sendiri, respon-respon yang ada terhadap Zafilda TV ini? Kalau dilihat ya Mbak, setiap isu atau kasus itu kan pasti punya pro kontra ya. Mau kasus apapun itu pasti ada pro kontranya. Nah, kalau lihat dari kasus atau isu Zafilda ini, memang sih kalau kita melihat video-videonya itu memang kayak yang settingan nggak sih Mbak? Kayak sudah ditentukan targetnya, kemudian alur ceritanya seperti apa, dan itu alur ceritanya itu berulang gitu pada setiap video, kayak nyuruh berhijab, kemudian nanya agamanya apa, kemudian sampai hal privasi agama itu ditanyakan gitu. Nah, ketika ada yang merespon kontennya itu untuk dakwah gitu, untuk kemaslahatan perempuan misalnya, ada yang bilang seperti itu, menurut saya ketika kita ingin membuat suatu konten tentang hijab atau tentang bagaimana perempuan untuk berhijrah, seharusnya lebih memperhatikan kepentingan
terbaik untuk perempuan gitu. Kalau seperti itu kan seakan-akan dia membuat perempuan, benar katanya Mbak Fitri, perempuan itu di posisi yang lemah gitu. Perempuan-perempuan yang tidak berhijab itu dianggap adalah perempuan-perempuan yang perlu untuk diluruskan gitu kan, seakan-akan dibuat seperti itu ya Mbak dalam konteks konten ini. Padahal misal kita mau buat konten-konten yang konten itu tidak melulu tidak dapat dengan memposisikan perempuan di posisi tersebut gitu. Misalnya kita dapat mengangkat kayak konten yang ada di cadar garis lucu ataupun konten-konten teman-teman yang lain yang di sana itu tidak mengobjektifikasi perempuan gitu. Nah, kalau dilihat kan dari kontennya itu seakan-akan perempuan tidak berhijab adalah kaum yang lemah, harus diluruskan gitu, padahal konsepnya nggak gitu. Tidak semua yang berhijab itu baik dan yang tidak berhijab itu tidak baik gitu kan, tidak bisa dikotomi seperti itu. Hijab kalau katanya Mbak Kalis itu kan di bukunya, hijab itu bukan simbol kesalihan gitu. Jadi saya sependapat dengan itu bahwa kita tidak bisa menentuin model hijab orang lain itu berhijab atau tidak itu sebagai simbol kesalihan. Misal nih Mbak Fitri pakai hijab segi 4 kemudian diselempangkan gitu dengan saya pakai hijab apa namanya hijab ini bergo ya, istilahnya bergo sekarang itu lebih syar'i yang bergo daripada hijab segi 4 kan nggak bisa seperti itu gitu loh Mbak. Jadi kayak ya pro kontra yang ada itu gimana kita bisa menanggapinya dengan melihat dari perspektif yang positif gitu, menggunakan perspektif mubadalah misal ya. Jadi kita bisa melihat dari prinsip-prinsip kesalingan gimana sebagai manusia itu kita bisa menguatkan sesama perempuan, bukan justru meletakkan perempuan itu di posisi yang lemah gitu. Yaitu untuk kegiatan mendakwah yang misal yang ingin diusung oleh Zafilda itu seharusnya dibawa ke ranah sana gitu Mbak Fitri. Terima kasih Kak Nuril. Aku setuju nih tadi dengan dan pernyataan Kak Nuril bahwa hijab itu ya, jilbab itu tidak menentukan kesolehan seseorang gitu, karena mungkin tidak menjamin gitu seseorang yang pakaiannya tertutup, misalkan jilbabnya besar gitu, itu lebih soleh dari yang memang belum pakai jilbab gitu. Nah, aku baca tulisan Kak Nuril yang di Mubadalah itu yang eksperimen sosial eksperimen yang salah kaprah. Nah, kalau menurut Kak Nuril sendiri, sosial eksperimen yang biar tidak salah kaprah itu harus kayak gimana sih, yang kontennya kayak gimana misalkan? Nah, kalau saya ngutip di akhir tulisan itu, di bagian-bagian akhir itu saya ngutip dari Pak Yayu Fakih. Beliau itu sering banget nyampaikan di setiap forum, entah itu pelatihan atau kajian tadarus subuh itu, kita itu jangan fokus sama isu yang lagi berkembang. Misal sekarang isu Zafilda, kita ramai-ramai ngejudge isu tersebut gitu. Ya sudah, kita memang bisa juga dengan ikut tanda tangan petisi kayak kemarin, kemudian memberikan wawasan kepada orang lain kalau konten-konten Zafilda ini isinya adalah sosial eksperimen salah kaprah gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus bisa membangun narasi-narasi alternatif Mbak Fitri, apalagi di era sosial media yang berkembang sangat pesat saat ini. Hari ini viral 1-2 hari itu hampir semua orang itu tahu gitu. Nah, cepat banget ya. Kita harus benar-benar memanfaatkan momen itu untuk gimana caranya kita memviralkan konten-konten atau narasi-narasi yang kita bawa. Misal nih, kayak teman-teman yang ada di Mubadalah, kita terus
kita bisa mengkritisi konten-konten Zafilda dengan catatan kita juga terus membangun gitu narasi-narasi, prinsip-prinsip keadilan dan kesalingan yang dibawa di Mubadalah gitu. Jadi jangan hanya fokus buat ngeritis saja, iya ngeritis, ngehujat, tapi tidak ada solusi alternatif yang kita tawarkan. Jadi kalau katanya Pak Yai Fakih itu jangan fokus sama isu apa yang sedang viral, tapi bagaimana kita mampu membangun narasi-narasi alternatif, narasi-narasi yang positif untuk apa ya istilahnya, untuk biar media sosial itu gak hanya isinya itu aja gitu. Jadi lebih beragam, jadi isu-isu yang tidak masyarakat tahu tentang entah itu tentang perempuan, tentang Islam yang berkeadilan itu dapat dimunculkan gitu juga di media. Kalau mengutip dari Bu Hussein waktu webinar kemarin itu Mbak, saya sempat dengar bahwasanya beliau menyampaikan bahwa ketika kita mempermasalahkan isu hijab, isu jilbab ini justru yang terlihat itu semacam ada kemunduran gitu kata Buya. Soalnya kan kalau di bukunya Buya yang judulnya Jilbab dan Aurat itu Mbak dijelaskan kalau isu-isu jilbab, permasalahan hijab ini sudah lama gitu dibahas oleh kalangan ulama di Islam. Jadi ketika di era digitalisasi sekarang itu kita masih berkutat di sana, hijab siapa yang paling soleh, hijab siapa yang paling benar, itu kata Buya kita justru mengalami kemunduran gitu. Nah, untuk menghindari mengalami kemunduran ini, kita teman-teman Salingers di sini sudah waktunya nih untuk bisa membangun narasi-narasi yang lebih positif, yang sesuai dengan era kita sekarang gitu. Jadi kalau saya kan kebetulan saya jurusan fisika ya Mbak. Jadi kalau lihat di negara-negara maju itu kan mereka yang dibahas itu teknologi apa yang akan dikembangkan, kemudian energi-energi terbarukan apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi generasinya udah bahas ke sana gitu. Nah, sedangkan kita masa iya mau stagnan gitu bahas jilbab mana yang lebih baik, jilbab mana yang lebih syar'i. Jadi mungkin bagi generasi-generasi muda sekarang sudah waktunya gitu. Apalagi kan katanya udah sekarang itu Gen Z, generasi milenial, bahkan sudah muncul generasi alfa ya Mbak ya. Itu kan sudah benar-benar melek teknologi. Nah, gimana caranya dunia-dunia digital, media-media sosial itu dipenuhi narasi positif gitu. Itu harus dibangun. Nah, cara membangunnya itu kan melalui penyadaran ya Mbak dari diri masing-masing. Jadi ketika akun-akun seperti akun Zafilda yang jelas ini Zafilda ini kan ketahuan gara-gara viral. Yang jelas pasti banyak tuh akun-akun Zafilda yang lain. Nah, jangan sampai kemudian teman-teman Salingers di sini menjadi Zafilda selanjutnya gitu. Gimana caranya kita bisa membangun entah itu akun media sosial pribadi kita atau akun media sosial komunitas kita atau lembaga tempat kita berada saat ini itu menjadi akun-akun yang menebar narasi yang bahagia dan membahagiakan gitu ya Mbak ya kalau tagline-nya Salingers di sini. Ya betul kan Noril ya. Yang menarik itu yang aku lihat memang oke tadi ya narasi alternatif itu memang juga penting gitu. Kadang memang kita itu seringnya ketika ada yang viral itu kita seneng banget ikut juga menghujat gitu, ikut juga meramaikan tanpa memberi solusi yang tadi Kak Nuril sampaikan ya. Jadi mungkin yang harus kita garis bawahi memang ketika kita merespon isu kita juga jangan lupa untuk menawarkan sesuatu gitu ya Mbak. Bukan hanya kamu kok begitu gitu, tapi kita tidak memberikan ini loh gitu, begini loh gitu. Nah, memang itu yang salah satu yang dilakukan oleh kita teman-teman Mubadalah memang kita biasa mengatur rem gitu. Jadi kadang kita memang ngegas gitu, ikutan ngegas, tapi kadang kita juga ikut mengatur gas tidak selalu ngegas gitu. Nah, kalau menurut Kak Nuril sendiri gitu,
teman-teman yang ikut juga ya, yang ikut menghujat Zafilda TV misalkan, dan apa baik itu per orang gitu ataupun per komunitas. Nah, menurut Kak Nuril sendiri itu sebenarnya udah pas atau gimana sih gitu? Atau memang apa bisa dengan cara-cara lain? Iya benar, setuju sama Kak Fitri tadi, kita harus ngegas tiap hari, nggak harus maraton tiap hari ya Mbak ya. Capek ya? Iya, harus bisa mengatur tempo dan kecepatan gitu. Jadi kalau menurut saya melihat respon dari teman-teman yang ada di media, kemudian bagaimana mereka merespon isu Zafilda ini, khususnya para korbannya Zafilda itu Mbak, mereka udah berani untuk speak up, berani menceritakan gimana perasaan mereka, itu menurut saya itu adalah hal yang positif ya Mbak ya. Jadi ketika para penyintas atau korban dari konten-konten Zafilda ini berani speak up, pengalaman-pengalaman mereka, cerita-cerita yang mereka tuangkan, itu merupakan bagian dari pengalaman perempuan yang valid dan itu tidak untuk dihujat gitu menurut saya. Jadi ketika konten-konten Zafilda banyak yang menghujat, kemudian ini juga ada dampak positifnya gitu bagi korban. Jadi korbannya itu berani speak up gitu Mbak, ketika konten teman-teman di media itu bergerak secara bersama-sama, secara saling berkolaborasi untuk menguatkan bahwasanya apa yang diusung atau dibawakan oleh Zafilda ini merupakan sosial eksperimen yang salah kaprah gitu, itu kan ada dampak positifnya juga gitu. Jadi dari pandangan saya pribadi, ketika teman-teman baik itu individu ataupun kelompok menghujat ataupun mengkritisi konten-konten Zafilda ini, memiliki dampak yang cukup signifikan sehingga korban itu berani speak up, itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa menurut saya. Nah, sampai hari ini kalau dari perkembangannya itu dari yang disampaikan di akun Perempuan Berkisah itu masih belum di take down ya Mbak, video-videonya. Nah, mungkin kita harus terus tetap bergerak bersama gitu, berkolaborasi, terus menguatkan gimana biar si Zafilda ini benar-benar sadar bahwasanya sosial eksperimen dan konten-konten yang dia usung itu memiliki dampak yang buruk bagi korban gitu. Gimana ketika korban itu bercerita dia sampai merasa tidak nyaman gitu, kemudian dia dipaksa, itu kan sudah bentuk kekerasan. Jadi bentuk kekerasan itu kan ketika seseorang melakukan sesuatu kepada orang lain dan menimbulkan ketidaknyamanan, itu kan sudah masuk dalam kategori dia melakukan kekerasan kepada orang tersebut gitu. Jadi menurut saya selagi kita bisa terus memberikan narasi-narasi dan konten-konten yang positif, konten-konten narasi alternatif, kita juga harus terus menguatkan para korbannya Zafilda ini dan membangun narasi-narasi yang bisa menyadarkan Zafilda bahwasanya kontennya dia itu salah gitu, kontennya dia itu tidak memberikan wawasan atau gagasan tentang Islam yang ramah gitu Mbak. Jadi benar-benar harus terus gerak bersama nih agar tidak muncul lagi tuh konten-konten macam Zafilda. Meresahkan banget sih ya Mbak. Iya. Soalnya Mbak ya, kalau udah ngomongin hijab atau jilbab itu kan kayak sensitif banget gitu Mbak, apalagi di lingkungan sekarang. Kalau dulu kan kayak bunyai-bunyai atau kayak tokoh-tokoh perempuan zaman dulu pakai kerudung itu hanya diselempangkan, selendang biasa itu sudah tidak ada masalah gitu. Tapi kalau hari ini gitu, jilbab itu semacam menjadi identitas tersendiri bagi perempuan gitu Mbak. Jilbab yang melekat di kepala kita itu mengindikasikan gimana kita. Jadi ketika orang menilai ketika pakai jilbab yang besar, kemudian baju yang tidak membentuk lekuk tubuh gitu, seakan-akan dia adalah orang yang paling syar'i gitu. Padahal kan nilai kesalehan itu tadi kita sudah bahas di awal, tidak pernah melekat
di pakaian yang kita pakai gitu. Iya, betul-betul. Benar banget. Mungkin benar juga ya apa yang disampaikan oleh Bu Yahusen tadi. Jadi kalau kita terus saja diskusinya soal soal jilbab, soal jilbab yang besar atau yang kecil gitu dan sebagainya, itu justru kita semakin mundur gitu, semakin mundur pembahasan-pembahasan dan kemajuan kita. Nah, Kak Nuril, karena berhubung waktunya sudah hampir mau selesai, kita udah gak kerasa udah setengah jam ngobrolin soal sosial eksperimen ini dan juga narasi alternatif. Nah, mungkin terakhir Kak Nuril bisa ngasih closing statement untuk teman-teman di komunitas atau untuk teman-teman salingers ya. Silakan. Jadi buat para salingers nih, kedepannya kita para generasi yang sudah mau memasuki generasi 5.0, mudahan nggak usah memperdebatkan apa itu kesalihan perempuan, nggak usah memperdebatkan perempuan yang salih ketika berhijab atau memiliki jilbab yang besar gitu. Nah, tadi kita kan sudah bahas panjang lebar tentang konten-konten si Zafilda. Nah, kedepannya kita harus terus memperkuatkan jaringan kita, memperkuat gerakan-gerakan yang kita usung, prinsip-prinsip yang kita bawa untuk kemaslahatan, untuk keadilan dan juga kemanusiaan bagi perempuan. Jadi bagaimana kita ke depannya dapat terus memproduksi konten-konten yang positif, konten-konten yang edukatif, khususnya bagi perempuan, karena disadari atau tidak, di era digitalisasi ini, meskipun ruang untuk perempuan telah terbuka lebar, tapi praktek-praktek diskriminasi, praktek-praktek objektifikasi perempuan itu masih ada di sekitar kita. Jadi, mari kita bersama-sama saling berkolaborasi dan bersinergi untuk memperkuat gerakan-gerakan yang ada di daerah kita masing-masing gitu, di daerah kita, dan juga gerakan-gerakan yang dibangun oleh komunitas kita masing-masing, sehingga ke depannya gerakan-gerakan perempuan yang ada ini dapat memperkuat posisi perempuan sebagai manusia seutuhnya yang saling bahagia dan membahagiakan. Mungkin itu saja, Kak Fitri. Oke, terima kasih banyak Mbak Nuril sudah berbagi dengan kami, dengan tim Mubadalah, juga teman-teman salingers di Mubadalah. Semoga apa yang kita sampaikan ya itu juga bisa termasuk sebagai narasi alternatif yang mungkin itu bisa jadi solusi untuk isu-isu yang yang sekarang sedang kita hadapi. Salah satunya adalah kasus Zafila TV ini. Sesudahnya ya, karena ini sudah. Terima kasih banyak Mbak Nuril sudah mau Mbak Fitri dan sharing-sharing dengan kami. Semoga nanti tulisannya ditunggu ya, tulisan selanjutnya ditunggu. Dan teman-teman juga barangkali ada yang mau baca tulisan-tulisan Mbak Nuril bisa mampir ke website Mubadalah ID dan di sana sudah banyak tulisan-tulisan Mbak Nuril. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.